Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga bisa hadir di Masjid Muthahirin menghadiri pengajian rutin di pagi hari ini. Untuk itu mari kita awali dulu pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambil menunggu Ustadz Nurkolis akan dibacakan putusan tarjih oleh Ustadz Kusmanto. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada tumak ninah ya. Jadi hadis yang kita sampaikan kemarin ya, tumak ninah itu dilakukan di 3 tempat, yaitu pada saat rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Kemarin sempat ada yang sedikit agak bertanya tapi agak protes. Kalau setelah takbiratul ihram sampai dengan sebelum rukuk itu cepat, berarti apa dalam sholat itu bukan termasuk harus ada tumak ninah ya, gitu. Jadi dalam hadis memang yang disebutkan 4 hal ini, tetapi semuanya dilakukan dengan sholat itu dilakukan tidak dengan tergesa-gesa ya. Maka kita lihat kalau di hadis lain disebutkan atimur ruku'a was sujuda fawalladzi nafsi biyadihi inni la arakum mim ba'di dhuhri idza ma rakatum wa idza ma sajadtum. Sempurnakanlah rukuk dan sujud demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguh aku benar-benar memperhatikan kalian di balik punggungku ketika kalian rukuk dan sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalam satu keterangan disebutkan bahwa ini bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu memperhatikan dalam sholatnya itu bisa memperhatikan jamaahnya atau yang sahabat-sahabat yang sholat di belakang beliau, itu dalam satu keterangan lain. Artinya Nabi SAW di sini juga memberikan penekanan ya, bahwa Nabi itu memperhatikan sehingga sholat itu dalam hal ini rukuk dan sujudnya itu disempurnakan, tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Kita bacakan hadis selanjutnya. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika sholat. Kemudian beliau bersabda, sekiranya orang ini mati dalam keadaan seperti ini, niscaya ia mati bukan pada milah agama Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya,
perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya seperti burung gagak yang mematuk daging, dan seperti orang lapar yang hanya makan 1 dan 2 buah kurma yang tidak akan memberi manfaat apa-apa baginya. Jadi bahasa kita itu maknul, ngoten nggih. Jadi bahkan bisa jadi membaca bacaan rukuknya atau sujudnya saja belum sempurna, tetapi sudah diangkat lagi. Jadi ini perlu perhatian kita semuanya. Kita masih kadang melihat sebagian dari warga kita, jamaah kita ini memang kadang ada yang demikian. Ya, maka kita ingatkan bahwa kaitannya dengan gerakan di dalam sholat, ya, terutama rukuk, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, ya, i'tidal juga, yaitu jadi di 4 itu. Tapi yang jelas semuanya dimulai dari takbiratul ihram pun itu juga harus dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Ya, kita tentu di awal yang dulu itu, ya, bacaan Al-Fatihah, kemudian bacaan surat atau ayatnya itu disebutkan dalam hadis itu bitartil, ya, berarti dilakukan tidak cepat sekali, tetapi dengan bahasa Jawanya itu las-lasan limoco. Makaten ini menyelesaikan materi yang Sabtu yang lalu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Alhamdulillah Ustadz kita sampun rawuh. Nyun ngapunten, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur dan dengan sehat dapat menjalankan ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita, berikan terus kesehatan kepada kita, dan semakin Allah lembutkan hati kita untuk senang menerima kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menyiapkan materi dalam bentuk slide, ya. Saya akan menyampaikan hadis Nabi yang mungkin sudah pernah diurai, karena sebelum ini kajiannya, sebelum HPT dulu ada Arba'in Nawawi kayaknya, ya. Ada di bagian hadis itu yang akan kami sampaikan, tapi nanti kita coba jelaskan.
yaitu hadis tentang masih di bab iman itu. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Rasulullah bersabda, al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una, lebih dari 70, atau bid'un wa sittuna, atau lebih dari 60 syu'batan cabang. Fa afdaluha, yang paling utama, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling bawah, paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan penghalang di jalan. Wal haya'u, malu itu syu'batun minal iman, cabang, salah satu cabang dari iman. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ingin kita sampaikan di cabang yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kalimat yang luar biasa, bahkan telah merubah sebuah masyarakat dengan peradaban paling rendah waktu itu. Nah, saya urut saja. Ini nanti akan saya kaitkan dengan selama 8-9 hari saya sebelum puasa sampai baru pulang kemarin saya dari Mesir. Tapi nanti akan coba kita kaitkan fenomenanya. Dulu sebelum Islam itu datang, dihadirkan oleh Allah melalui utusannya baginda Nabi di Makkah, di Arab. Arab itu adalah sebuah kawasan yang tidak pernah diperhitungkan oleh masyarakat dunia manapun. Ya, kecuali hanya di Makkah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu tempat bagi masyarakat sekitaran kota atau jazirah Arab itu untuk beribadah, karena ibadah haji itu pun juga tidak hanya tradisi yang diajarkan di agama kita, tetapi sebelumnya sudah ada beribadah tawaf dan lain sebagainya. Hanya saja memang tata caranya berbeda dengan tata cara yang dilakukan oleh umat Islam. Tetapi sudah menjadi tujuan peribadatan masyarakat sekitarnya. Nah, selain itu, Arab, Makkah khususnya, tidak pernah diperhitungkan oleh masyarakat dunia, karena memang waktu itu masyarakat yang jauh lebih maju itu Persia dan Romawi. Itu masyarakat yang waktu itu disebut dengan masyarakat berperadaban yang tinggi. Nah, sementara Arab, Makkah khususnya, itu peradabannya rendah. Islam tidak dihadirkan oleh Allah di Persia dan Romawi, tapi malah dihadirkan oleh Allah di tempat yang dalam tanda kutip masyarakat jahiliyah. Nah, yang paling utama dari Islam itu adalah tentang tauhid murninya itu, kalimat la ilaha illallah itu. Kalimat keyakinan ini bukan hanya ucapan lisan, tetapi punya nilai-nilai tinggi yang menjadikan umat Islam itu bisa maju dengan cepat. 23 tahun saja baginda Nabi itu menyebarkan Islam,
dengan misi utamanya adalah mentauhidkan masyarakat. Itu sudah menjadikan masyarakat Madinah bukan lagi masyarakat yang cuman dilirik saja, tetapi sudah menjadi rujukan tentang kemajuan itu bagi masyarakat yang jauh lebih maju duluan. Persia, Romawi. Nah, itu kehebatan dari kalimat la ilaha illallah itu. Maka kalimat ini hari ini hanya populer untuk diucapkan oleh kita, bahkan menjadi zikir buat kita. Tetapi nilai yang terkandung di dalamnya itu belum mampu merubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang maju. Bahkan cenderung masyarakat Islam sekarang di belahan dunia manapun itu mengalami keterpurukan besar, Bapak. Jadi contoh yang paling sederhana ya, negara-negara yang sekarang bermasalah adalah negara Mesir. Turki sudah duluan bermasalah itu ya, inflasinya begitu tinggi. Ya, masyarakatnya sudah mulai bermasalah hari ini. Ini Mesir, wah sangat luar biasa. Jadi Mesir itu harga mata uangnya itu turunnya sudah lebih dari 50%, Pak. Jadi kalau tahun sebelumnya 1 pound Mesir itu 2.000 kalau dikurus di uang kita. Hari ini cuma 500, Pak. Jadi kalau kita berbuka dengan 2 paha kambing utuh, itu kami makan berenam dengan teman-teman di Mesir, padahal makan mereka juga banyak gitu ya, karena sudah lama di Mesir. Kalau kita sih mah cuman itu hanya 500 pound saja, berarti hanya 250.000. Itu sudah dapat nasi mandi, ya, nampan besar dengan paha kambing utuh, Pak. Di kita kan tidak dapat, Pak. Itu karena turun, memang turun. Kenapa? Karena hari ini Mesir terlilit dengan hutang yang begitu besar. Cina masuk infrastruktur di sana itu. Nah, itu padahal ini masih menjadi negara yang dalam tanda kutip bagi kita rujukan agama kita. Mesir, kalau mau belajar Mesir gitu ya. Di sana betul kata Syekh Muhammad Abduh, kalau mau belajar Islam dalam tanda kutip belajar kitab-kitab agama Islam, berangkatlah ke Mesir. Maka di sana akan kita temukan khazanah pengetahuan agama Islam yang luar biasa. Tapi jangan cari Islam di situ. Islam tidak ada di situ. Carilah Islam itu di Barat atau ya Eropa. Islam hidup di sana, walaupun di sana tidak ada pelajaran-pelajaran tentang Islam. Nah itulah itu Syekh Muhammad Abduh dulu, pada dulu itu. Nah kami kemarin buktikan juga. Jadi kalau di kita ini Indonesia, orang kalau mau tengkar nggak berani ya, tengkar kelahi di masjid ya, jarang lah kita ini. Ya pasti ini masjid. Gitu. Kalau mau gelut, engkau nang jopo baik. Itulah kira-kira gitu ya. Saya baru sehari datang ngunjungin pertama sholat zuhur di masjid, gara-gara sandal baku hantam. Baku hantamnya bukan hanya baku hantam apa, sampai berdarah. Sok lah kita. Ikis poso-poso gitu ya. Kemudian pindah sholat asar, gelut meneh yang jero masjid. Keluar dari masjid, kita jalan mau nyari apa buka itu, 2 kali kami lihat di jalanan itu orang gelut itu sampai berdarah-darah. Ki kok bedino gelut ngene terus ki piye Mas itu? Pun Pak, biasa di sini itu. Itu karena teman-teman di PCIM ya di sana itu. Pun biasa. Coba itu Pak. Itu.
Kalau mau makan puasa-puasa ini, mau makan kita ini kan ya, kalau di sini ada masjid kayaknya kita nggak berani lah kita makan di situ ya. Walaupun nggak puasa kita sembunyi biasanya kan. Masa samping masjid enak aja ngerokok makan gitu ya. Nggak lah kalau di kita ini. Di sana sudah biasa Pak. Sebelah Jumatan itu, saya Jumatan di Masjid Imam Lais As-Sa'di. Karena ada makamnya di situ. Di depan itu ada pasar kambing gitu. Itu orang biasa ada rokokan makan di situ puasa Pak. Sampingnya masjid Jumatan. Ya Allah, ya oke. Tetapi kalau jenengan mau belajar tentang turos, kitab-kitab agama, belajarlah di situ. Tapi kalau mau belajar Islam itu di mana, kayaknya nggak akan ketemu di negara-negara Muslim. Nah itu. Jadi kalimat ini itu betul-betul hanya akrab di telinga kita, di lisan kita untuk kita ucapkan. Tetapi semangat dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dihidupkan oleh Rasulullah pada saat itu sudah mulai dilupakan oleh umat Islam. Maka mari bersama-sama akan coba kita berikan pemaknaan yang lebih dari kalimat ini. Kalimat ini kan bunyinya adalah la ilaha illallah. Terjemahan bebas kita bagaimana biasanya? Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah itu siapa Ibu? Makhluk. Yang Tuhan itu hanya Allah saja. Selain Allah itu adalah makhluk. Maka makhluk tidak boleh dituhankan karena makhluk bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Allah saja. Selainnya itu adalah makhluknya. Makhluk siapa? Makhluk Allah. Berarti semua yang ada itu ciptaan Allah. Oke, sampai di sini. Nah, dari simpulan ini maka ada pemahaman yang pertama buat kita, bahwa selain Allah adalah makhluk, manusia makhluk, malaikat makhluk, tumbuhan makhluk, binatang makhluk, dan semuanya adalah makhluk. Makhluk Allah itu satu kesatuan karena yang menciptakan adalah Allah. Ya. Tidak bisa dipisah. Maka bahasa orang sekarang dari kalimat la ilaha illallah muncul istilah satu kesatuan penciptaan Allah atau unity of creation. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan manfaat kepada makhluk yang lain, maka makhluk yang lain pun akan memberikan manfaat kepada kita. Karena ini adalah satu kesatuan penciptaan Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita dari makhluk Allah yang lain, maka kita harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk makhluk yang lain. Sebaliknya nanti ketika manusia tidak menghargai makhluk yang lain, maka dampak buruknya juga akan kembali kepada manusia itu. Disitulah maka ada ajaran kemudian dari agama kita tentang akhlak terhadap makhluk Allah yang lain, akhlak terhadap tumbuhan, akhlak terhadap binatang, dan lain sebagainya. Itu ajaran kita. Ya. Bahkan terhadap binatang saja harus ada akhlaknya itu. Mau nyembelih harus
tajamkan dulu setajam-tajamnya supaya tidak menyakiti ketika nanti disembelih. Ya. Kepada tumbuhan juga begitu, rawat dengan baik, nanti tumbuhan akan memberikan manfaatnya kepada kita sebanyak-banyaknya. Keyakinan terhadap la ilaha illallah itu akan menghasilkan harmoni antara ciptaan Allah itu. Nah, sekarang mari bersama-sama dibaca tuh. Apakah yang nebang hutan eksploitasi alam itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Saya yakin juga masih banyak tuh yang mengucapkan kalimat itu yang mereka sholat. Yang sekarang suka buang sampah di sungai itu, yakin apakah mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hidupnya? Pasti itu diantaranya iya. Bahkan sholatnya rajin, baca la ilaha illallahnya kenceng juga, tapi masih mau membuang sampah di sungai. Maka kalimat itu menjadi tidak bermakna buat kita. Ya kan? Tidak bermakna buat kita. Padahal kalimat ini sudah jelas. Kalimat ini menghasilkan pemahaman bahwa kita makhluk Allah itu satu kesatuan. Ya. Maka syirik itu lawan daripada tauhid. Dalam Al-Quran disebutkan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah sebuah kezaliman yang maha besar. Ya. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kopiah di kepala, sepatu di kaki. Jangan kaki ditaruh kopiah, kepala ditaruh sepatu, itu zalim orang. Ya. Jadi ketika kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dalam perilaku-perilaku kita, itu sebuah kezaliman. Itu satu ya Bu, dan mari bersama-sama dicermati gitu. Di negara-negara kumuh biasanya gitu ya, itu ada di negara-negara yang mayoritasnya itu PR besar Pak. Jadi kalau di Mesir hujan hari ini Pak, itu macetnya itu sampai 6 hari katanya, karena air tidak ngalir, nggak ada resapan-resapan itu Pak, gitu. Sehingga sampah di mana-mana. Maka kota ini sangat disukai oleh anjing. Jadi kalau kita makan di luar itu, sekitar kita itu anjing semua. Tapi anjingnya lebih galak kucing daripada anjing di sana. Jadi kalau kita gurak gitu ya anjingnya akan lari gitu. Kalau kucing malah digurak, ketika kita makan malah deket gitu. Kalau anjing lari itu. Tapi di mana-mana gitu. Ya karena sampah juga ada di mana-mana. Ya. Turki dulu sempat bersih. Sekarang sudah mulai kumuh. Gitu. Karena dulu Erdogan naik bisa menjadi presiden, perdana menteri waktu itu karena isu yang dibawa bukan Islam. Isu yang dibawa adalah air bersih, gitu ya. Kemudian kota yang bersih dan juga inflasi. Maka Erdogan kepilih. Dan Erdogan betul-betul mampu untuk menjadikan Mesir dengan ketersediaan air bersih yang luar biasa. Turki ya, Turki
kemudian dengan kota sampah tadinya menjadi kota yang begitu bersih gitu ya, inflasi tertekan dengan baik, maka dia bisa buktikan. Tetapi hari ini beliau dianggap sebagai pengkhianat negara bagi sebagian masyarakat, tentu tidak semuanya, karena rupanya Erdogan itu pingin ada kebangkitan Islam dari Turki, dan misi itu diketahui oleh masyarakat umum dengan banyaknya beliau bangun masjid, tidak hanya di Turki tapi di negara-negara yang lain tetangga, merubah kurikulum yang sekuler menjadi kurikulum yang berbasiskan pada Al-Quran, tetapi itu malah dianggap sebagai pengkhianat oleh warganya, karena warganya sudah nikmat dengan hidup sekuler. Nah sekarang maka kabupaten, provinsi dalam pemilihan umum partainya Erdogan sudah kalah di kota-kota besar. Tapi ketika kalah, wali kotanya dari partai bukan partai Erdogan kembali kumuh lagi. Tapi yang bupatinya, wali kotanya masih dari partainya Erdogan, itu kotanya cirinya masih bersih. Itu di sana. Saya agak lama juga kemarin berkunjung ke sana sebelum ke Turki. Udah mulai begitu negara-negara kita ini yang muslim khususnya. Dari satu hal saja kita sudah ngelihat, tapi nanti akan coba kita ini kan. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, maka yang selain Allah adalah makhluk, manusia itu adalah makhluk Allah. Maka tidak boleh manusia itu menuhankan manusia yang lain. Nah ini dampaknya besar bagi masyarakat Arab waktu itu Bapak Ibu, kalimat ini. Kenapa? Karena masyarakat Arab itu waktu itu masih sistemnya itu masyarakat berkelas. Jadi ada orang yang majikan, tuan, ada budak. Betul ya? Budak itu hanya tunduk dan patuh pada tuannya. Padahal jumlah tuan dengan jumlah budak itu lebih sedikit. Maka seperti digambarkan segitiga gitu. Yang di atas ngeruncing sedikit, itu kalangan orang-orang terhormat di masyarakatnya yang bisa memaksa kalangan-kalangan yang lebih banyak budak untuk tunduk dan patuh. Maka sepinter apapun budak, tetap dia budak, nggak bisa menentukan nasibnya sendiri. Mau nikah ya harus sama-sama budak gitu, anaknya budak. Itu masyarakatnya, walaupun anaknya pinter, tidak punya sama sekali kesempatan mereka untuk memperbaiki nasibnya. Kenapa? Nasib ditentukan oleh nasab. Maka masyarakat Arab waktu itu sistemnya adalah nasabiyah, anake sopo gitu. Jadi getih niku mboten sami warnane. Ana darah biru, ana darah merah. Ya. Kalau mau mulia, yang bisa mulia hanya darah biru. Yang darah merah selamanya akan menjadi rakyat jelata. Padahal yang paling banyak itu di situ adalah rakyat jelata. Lah kapan mau majunya negara itu? Maka masyarakat Makkah tidak akan maju kalau sistemnya seperti itu. Yang kaya hanya orang-orang tertentu, masyarakatnya miskin. Itu Bapak. Nanti monggo di Indonesia itu masih seperti ini ndak? Itu.
Tapi kalau nasab kita itu biasanya kalau di Indonesia bukan soal nasab genetik, tapi ini temennya pejabat dan pengusaha siapa gitu. Itu baru mulia hidupnya. Maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin banyak. Maka ketimpangan masyarakatnya sangat tinggi. Ya wajar saja kalau kemudian tidak ada kemajuan bagi masyarakat yang sistemnya seperti itu. Maka Islam datang membawa misi utama la ilaha illallah. Yang boleh dipertuhankan hanya Allah saja. Makhluk manusia sama. Gitu itu di agama kita. Sistem nasabiahnya diganti oleh kalimat la ilaha illallah itu menjadi masyarakat kasabiah. Masyarakat yang ditentukan oleh kerja kerasnya. Nah, itu di agama ini. Jadi problem utama masyarakat Makkah itu karena tadi itu Pak, mengapa nggak maju-maju? Kata Rasulullah dalam haji wada beliau, manusia itu adalah sama ka'asnanil musti, sebagaimana gigi sisir. Padha mboten niku gigi sisir niku. Sami. Ngelak beda ana sing panjang kan gak penak gigi sisiran. Iya. Sama itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat itu, kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan. Tidak ditentukan lagi oleh nasab. Itu di agama kita. Di kalimat la ilaha illallah itu. Apa yang bisa menaikkan derajat yang tadinya di bawah menjadi derajatnya tinggi hari ini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu kata Allah. Ada 3 di situ. Imannya kuat, pengetahuannya luas, dan akhlaknya terpuji. 3 kata kunci yang bisa menjadikan derajat orang itu naik. Bukan lagi oleh nasab. Bukan pengertian nasab tidak penting loh Bu. Nasab itu penting tidak? Penting dia. Makanya kita ini orang tua dituntunkan agar kita ini akhlaknya bagus. Ben orang ngisin-ngisini waris. Engko warise anake sapa? Mbah kae. Wah, anake wong sing paling pelit jenengan nggih. Ya kan enggak begitu. Nasab itu penting, makanya kita dituntunkan orang tua untuk selalu memperbaiki akhlak kita agar nanti menjadi kebanggaan, teladan bagi anak cucu, tapi bukan menentukan derajat. Ya, tetap derajat ditentukan oleh imannya, pengetahuannya, dan akhlaknya. Walaupun dia nasabnya bagus, kalau imannya ndak bagus, pengetahuannya rendah, dan akhlaknya tidak terpuji, tetap nasab ndak bisa nolong. Gitu. Tetap rendah saja. Gitu. Jenengan ngertos anak itu anaknya orang nasabnya bagus, neng kelakuane orang genah, gitu ya. Mau dihormati? Ya, mikir-mikir gitu ya. Kita itu ngormatinya cuman gak enak karo bapak nih wae. Iya.
Kadang-kadang gitu kan kalau di kita ini. Tapi dia nasabnya bagus, gitu ya. Iman dia juga bagus, pengetahuannya bagus, akhlaknya terpuji, dia akan naik. Bukan karena nasabnya tapi itu karena dirinya, kasabnya itu. Karena kasabnya itu. Jadi waktu itu agama Islam, kalimat la ilaha illallah itu disambut dengan hangat oleh siapa kira-kira waktu itu? Oleh masyarakat kelas bawah, Pak. Masyarakat budak itu yang respon pertama agama ini. Bagi mereka agama ini adalah angin segar. Ya, bagi para budak waktu itu. Walaupun disiksa kayak apapun, tetap mereka nggak akan lepaskan agama ini. Karena agama ini adalah agama yang mencerahkan. Minadz-dzulumati ilan nur. Ya, dari kegelapan masyarakat Makkah menuju masyarakat yang maju. Itu dengan agama ini. Maka mereka sanggup mengorbankan jiwa mereka ketika mereka hatinya sudah disentuh oleh kalimat la ilaha illallah itu. Itu akan merubah nasib mereka, bukan hanya mereka, tapi sampai anak turun mereka kelak. Nah, siapa yang paling tidak suka dengan kalimat ini? Yang paling tidak suka adalah mereka yang tadi dipertuankan. Ya kan? Tidak suka mereka. Nah, maka tantangan paling besar bagi Islam waktu itu datangnya adalah dari mereka kelas atas itu. Nabi Muhammad sama sekali tidak mendapatkan dukungan politik sama sekali di Mekah itu. Berat dakwah Nabi Muhammad karena harus berhadapan dengan pemilik-pemilik modal dan penguasa-penguasa waktu itu. Wah, itu berat Nabi Muhammad. Ya, sehingga ya dakwahnya hanya sembunyi-sembunyi saja. Itu berbeda ketika Nabi Muhammad di Madinah. Ya, di Madinah sudah berbeda, dukungan politik, bahkan ada doa politik itu Nabi Muhammad tuh. Ya. Ya Allah, jadikan kami sultanan nasira. Ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Itu doa Nabi Muhammad menjelang masuk kota Madinah. Ya. Ya, jadi jadikan kami ini penguasa ya Allah, sultan yang akan menolong. Nah, karena itu penting Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan salah pilih, nggih. Wah, ini kok udah promosi ya, enggak ya? Iya. Jadi harus cerdas kita itu. Karena butuh memang di situ. Nabi Muhammad gagal seakan-akan dalam bahasa orang berdakwah gitu ya. Tapi tentu tidak gagal karena ini adalah rangkaian dakwah. Seakan-akan Nabi Muhammad tidak berhasil waktu itu. Tapi rupanya memang Islam itu berangkat dari Makkah dan Islam ngeremboko pun juga dari Makkah. Ketika nanti Makkah terbuka. Ya, gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi kalimat ini amat sangat penting. Sekarang tugas utama kita adalah dengan kalimat ini memperkuat keyakinan kita terhadap Allah itu. Dalam artian apa kalau begini? Ya kita nggak usah lagi berpikir 2-3 langkah ketika Allah sudah menuntunkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, ikuti saja.
Hanya saja ketika mengikuti Al-Quran itu butuh manhaj, butuh cara. Karena hari ini bahkan umat Islam terbelah pun juga karena persoalan pemahaman terhadap Al-Quran. Saya ini bagus ya di Masjid Muthahirin sebelum kajian ada bacakan HPT putusan, karena kita punya masalah HPT kita belum tersosialisasikan secara baik di jamaah Muhammadiyah khususnya, apalagi fatwanya yang sudah dibukukan 8 jilid itu. Nah, sehingga warga Muhammadiyah sekarang ini semakin lama tambah mungkin dari sisi anggota, tapi pemikirannya itu sudah semakin sedikit yang dekat dengan Muhammadiyah. Nah, bahkan di beberapa masjid sudah mulai terjadi konflik antar jamaah di masjid-masjid Muhammadiyah. Itu saya kemarin sebelum Ramadan mengumpulkan takmir masjid Muhammadiyah seBanguntapan Utara, PCM Banguntapan Utara. Karena ada beberapa takmir yang mutung pengen mundur. Kita panggil, kenapa pengen mundur? Nggak berani lagi jadi takmir. Kenapa nggak berani? Saya didatangi Ustadz oleh seorang Ustadz, dan kami ini dibid'ahkan dan disuruh nanggung dosa seluruh jamaah. Itu. Loh, apa gara-garanya gitu ya? Ya banyaklah Ustadz gitu. Maka kami ini pengen berhenti saja, apalagi ini mendekati puasa Ramadan. Ramadan itu kalau pakai hisab katanya bid'ah, karena tidak sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu ru'yat gitu. Wah, ini jadi sebelum ini pada mundur jadi takmir ya. Karena kalau dia mundur diganti oleh mereka ini, takmirnya itu diganti. Wah, sini masalah. Makanya kita kumpulkan, kita jelaskan, saya dengan Ustadz Oman Fatur Rahman seharian bersama lebih dari 100 anggota takmir di PCM Banguntapan Utara untuk memberikan pemahaman. Ya kita maklum memang karena putusan dan fatwa Majelis Tarjih belum tersosialisasikan dengan masif sampai ke bawah. Makanya tadi saya HPT bagus ini, supaya kita tahu bahwa Muhammadiyah pun itu di dalam memahami agamanya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi sesuai dengan manhaj Muhammadiyah itu. Maka Muhammadiyah disebut dengan fikihnya fikih manhaji, bukan fikih madhabi. Itu di Muhammadiyah. Nah, tadi itu. Tetapi tetap kita Al-Quran, bahkan dipahami Quran itu dalam pemahaman sesuai dengan manhaj Muhammadiyah, dan sekarang sudah keluarkan tanfidnya hasil muktamar Risalah Islam Berkemajuan. Nah, termasuk ini soal tauhid ini. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita yang kedua harus gemar untuk belajar. Nah, maka kita bersyukur, biasanya kalau di situ ada masyarakat yang tertib, lingkungannya tertib, itu biasanya karakternya ini karakter teman-teman dari warganya mayoritas Muhammadiyah yang senang kajian itu. Itu kalau kotor, nggak memperhatikan lingkungan dan sebagainya, ini belum tercerahkan kayaknya. Kalau warga kita, ya karena pengetahuan itu
akan menjadikan kita ini meningkat derajatnya. Tapi tidak bisa hanya dengan iman kuat saja. Kalau imannya kuat, pengetahuannya tidak ada, itu sama saja itu masalah itu. Ya. Atau pengetahuannya bagus, akhlaknya tidak ada, ya sama saja sekarang itu. Maka tiga-tiganya harus ada, tiga-tiganya harus betul-betul ada. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita jangan hanya ucapkan kalimat agung itu, tapi jadikan kalimat ini sebagai nilai keyakinan di dalam hati kita untuk mendorong perilaku kita sesuai dengan kalimat itu. Ya. Kalimat satu yang menghargai seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan manfaatnya. Nanti tidak ada gunanya Indonesia diberikan alam yang paling indah di dunia, sumber daya alam yang luar biasa berlimpah, kalau kemudian kita tidak punya akhlak yang baik terhadap itu, ya, akhirnya kita tidak dapat manfaat yang besar dari nikmat anugerah Allah yang besar itu. Apalagi kita eksploitasi gitu ya. Wah, ini masalah. Tapi yang eksploitasi bukan kita ya Ustadz, yang eksploitasi itu orang lain. Iya, yang merusak alam orang lain. Kenapa? Karena pengetahuan kita kurang tinggi sepertinya. Iya. Dianggap kita tidak bisa ngelola alam kita. Nah, sudah tinggi Ustadz kita ini banyak itu alumni perguruan tinggi. Oh, berarti ada masalah di moralitas. Gitu. Kalau begitu, maka sekarang benahi semuanya. Kalau enggak di kita, Bapak Ibu sekalian, tanamkan itu kepada generasi kita. Ya kita enggak tahulah. Entah nanti Indonesia akan bagus di generasi yang mana gitu ya. Nah, kalau sekarang saya enggak tahulah, kita bisa baca bersama-sama kita enggak ini. Tapi mudah-mudahan nanti di cucu kita, bukan cucu jenengan ya, cucu kita, saya. Ya, karena cucu jenengan kayaknya juga Indonesia masih begini kayaknya itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti cucu saya lah itu ya. Cucu saya, karena saya belum punya mantu. Iya, berarti enggak tahu generasi berapa. Karena saya belum punya mantu itu ya. Itu, atau nanti cicit gitu. Cicit bukan cicit jenengan tapi cicit saya. Mudah-mudahan kalau kita serius dengan kalimat itu, berarti serius kita memperbaiki iman yang benar, iman yang berdasarkan tauhid itu, yang murni gitu ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan kita wis di sekolah ke sak dur-dure lek mampu, tetapi jangan hanya sekolah saja, akhlaknya juga dibangun. Nah, jangan kita yang malah merusak generasi. Kadang-kadang kita itu merusak generasi ya kita sendiri, orang tua, karena cara pandang orang tua yang tidak bertauhid gitu. Menghamba pada makhluk yang lain. Wes ora penting le, salat kira penting le, sing penting duitmu keh. Nah, itu. Le sekolah sing bener, sing rajin, ben besok le golek gawean gampang. Ya, lek kuliah golek jurusan sing bener. Sing bener ku sing lek lulus gampang le golek gawean wae, duit wae. Iya, diduga duit itu sumber kebahagiaan. Dia sarana kebahagiaan, bukan sumber. Ya sarana itu. Kalau sumber kebahagiaan tetap Allah juga. Karena Allah yang bisa menurunkan kebahagiaan di dalam hati kita. Itu sumber. Tapi duit itu sarana. Sarana ya tetap sarana, bukan sumber. Iya, artinya kalau sarananya itu terpenuhi,
ya akan mendukung kebahagiaan kita. Ya, kok kita sejahtera ekonominya, itu akan mendukung kebahagiaan kita. Tapi ekonomi itu bukan sumber kebahagiaan. Ya, karena kalau sumber kebahagiaan maka yang kaya itu yang bahagia. Banyak yang kaya tapi nggak bahagia. Iya. Wes sugih malah gelisah, pengen sugih terus. Wes sugih gitu ya. Ya karena sarana cuman sarana. Tapi itu penting wong sarana. Sarana juga penting. Ngoten nanti itu. Jadi apa? Sana belajar yang benar supaya jadi dokter nanti kamu itu. Kalau dari dokter kamu akan bisa bantu banyak orang. Wah, gitu baru itu. Belajar yang rajin supaya jadi tukang insinyur katanya gitu dulu ya. Kalau sudah jadi insinyur kamu akan bisa bantu banyak orang. Wah, itu baru bagus itu. Supaya gampang golek gawean. Wah, suke semumet kuwi. Kuwi koyoke wong tuane sing ngrusak mental anake. Iya, akhirnya sholat rapati penting, sing penting sugih. Gitu ya, berbuat baik ndak penting gitu ya. Sing penting sugih. Wah, itu. Ya sugih iki ya penting gitu ya. Tetapi jauh yang lebih penting dari itu adalah kemanfaatannya. Untuk apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa kalimat ini disebut dengan yang paling afdol. Karena kalimat ini mendasari seluruh perilaku-perilaku kita orang beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama-sama. Kalimat ini bisa menginspirasi buat kita. Walaupun sepuh tetap sinau nggih Pak, ngaji terus nggih ibu-ibu, karena ini bisa menaikkan derajat kita gitu ya, minimal nanti bermanfaat buat anak cucu. Iya, buat anak cucu. Lah bapake pinter, ibune pinter kan kepenak nggih. Anak tanya sama bapaknya, ora takon karo YouTube terus. Soalnya bapake ora ngerti, itu angger diundang pengajian mesti gak teko. Iya. Iya wis pokoknya sinau lah sedapat-dapatnya untuk menambah pengetahuan. Nanti anaknya dimotivasi untuk terus rajin belajar gitu. Tapi juga tularkan akhlak terpuji panjenengan pada putra wayah. Karena anak kita sudah bingung nyari figur. Ya, maka kitalah orang tua yang harus menjadi figur teladan yang baik buat anak-anak kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung